kita nanti akan menyaksikan pemotongan tumpeng atau pemotongan, katakanlah ini nasi kuning yang kita lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, berdasarkan catatan ini untuk keluarga besar Pak Mbah Haji Dahlan Marto Prawiro, itu ada 11 anggota keluarga, 11 anak. Nanti rincian anak cucu dan buyutnya akan dibahas kemudian. Jadi kita masuk acara inti pemotongan tumpeng. Jadi nanti pertama tumpeng akan dipotong oleh Ibu Hajah Sataria. Ya, jadi ini ulang tahun yang ke-86. Alhamdulillah. Jadi tanggal lahir 16 Desember 1924, sekarang sudah 19 Desember tahun 2010. Jadi ini kalau dari Mbah Haji Dahlan Marto Prawiro, ya, kita lihat potong ini puncaknya, alhamdulillah. Ya, jadi ini tahun itu. Adanya yang dekat Ibu. Jadi ini putri dari Mbah Haji Dahlan Marto Prawiro yang kedua dan yang ke-7. Nah, yang acara pemotongan tumpeng yang kedua oleh Ibu Hajah Ida. Usianya berapa? Ini Ibu Ida lahir tanggal 5 Desember 1937. Ini ulang tahun yang ke-73. Jadi sekarang tanggal 19 Desember. Ya, alhamdulillah. Ini nggak ada adiknya juga satu. Ya, ini Menantu. silakan. Menantunya semua, menantunya sayang barengan. Adiknya. Adiknya dulu, alhamdulillah. Jadi sebetulnya secara pribadi ini di sini hadir ibu saya, ibu kandung, tapi juga ibu Ida. Ibu Ida ini ibu saya tahun 68 sampai tahun 71. Jadi itu historisnya lah. Bukan ibu tiri, bukan ya? Jadi tinggal di keluarga ini. Jadi dalam kesempatan ini pertama mohon maaf kepada Ibu Sataria, mungkin kami sekeluarga ada salah-salah dan sebagainya, dan juga kepada Ibu Ida, terima kasih atas yang baik dan hubungan silaturahmi dengan anak cucu dan seterusnya. Demikian pengantar. Jadi berikutnya barangkali pemotongan nasi kuning atau tumpeng ini akan dilanjutkan untuk dibagikan nantinya. Jadi sebelum itu ada sepatah dua patah kata ya, nasihat dari pertama dari Ibu Sataria dulu. Jadi Ibu ngomong untuk anak cucu, ponakan, adik-adik dan semuanya yang hadir di sini, nasihat. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya mendoakan anak, mantu, putu semua keluarga yang ada di sini yang tidak bisa datang kemari. Saya mengucapkan selamatlah pada keluarga saya dan keluarga saya yang ada di mana saja selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lalu saya mendoakan keluarga saya, keturunan saya semuanya yang ada, yang masih pada yang sudah mendahului kita, yang masih hidup bersama-sama kita. Saya doakan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi, maafkan segala dosa-dosanya keluarga saya yang sudah berlalu, sudah mendahului kita, dan yang masih ada di negeri, yang masih ada di dunia ini. Selamatkan keluarga saya semuanya. Mudah-mudahan kabul Allah mengabulkannya doa-doa yang saya keluarkan dari hati sanubari saya, supaya keluarga ini selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi perlindungan, keselamatan di dunia ini, dan yang sudah meninggal mendapat rahmatnya, ampunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah bicaraan saya yang tidak seberapa, yang tidak biasa mengatakan, mendoakan. Saya akan selalu mendoakan keluarga-keluarga yang masih ada dan yang sudah meninggal dunia. Saya doakan mudah-mudahan selalu mendapat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang ada Pak. Sekianlah perkataan saya. Demikian tadi patah doa kata dari Ibu Sataria. Jadi mudah-mudahan ada manfaat ini. Berikutnya titip nasihat ataupun ungkapan dari Ibu Sataria. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada para keponakan, kepada kakak ipar, kakak adik ipar, dan saudara-saudara kandung, anak mantu, cucu semua pada datang. Nasihatnya saya tidak panjang karena sudah diwakilkan sama Ibu Sataria. Cuma saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, baik dari pihak suami, dari pihak saya, dari saudara-saudara yang lain yang selalu mendoakan kami. Kami juga demikian selalu mendoakan kepada saudara-saudara semua supaya selamat, rukun, damai, rahayu. Begitu juga saya cuma pesannya kepada anak mantu, pada cucu-cucu atau keponakan, kalau pergi-pergi itu jangan lupa membaca ayat kursi supaya selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa di sepanjang perjalanan. Saya tiap malam selalu membaca ayat kursi 100 kali beri sedikit untuk mendoakan semua anak-anak mantu dan cucu-cucu dan saudara-saudara semua. Demikianlah semua saya ngasih contoh, demikian aja. Sebagai wanita kita juga harus mengerti keadaan suami, kalau suami itu sedang senang atau sedang susah, kita harus ikut prihatin. Begitu juga sebagai orang tua, karena itu istri-istri juga harus bisa membantu suami
apa yang bisa dibantu. Demikianlah sekedar dari nasihat saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara ini sudah dilaksanakan pemotongan tumpeng dan kami kembalikan kepada pembahasan. Baik, terima kasih Mas Seto. Ibu Bapak hadirin sekalian, waktu telah menunjukkan pukul 11.46. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa azan zuhur jam 11.52. Di acara kita break dulu untuk sholat zuhur. Dan bagi yang laki-laki bisa bersama-sama kita sholat di masjid, dan yang anggota bisa sholat di mushola yang telah kita sediakan. Kita tutup dulu acara ini, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah kita kembali dari sholat zuhur. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya mohon maaf kebagian pesawatnya yang dari Batam sehingga barusan terlambat. Ibu bapak sekalian dan khususnya orang tua kami yang diberikan nikmat panjang umur. Jadi yang paling mahal dalam hidup ini, yang paling mahal dalam hidup ini adalah ketenangan batin. Betul? Punya apa saja kalau tidak punya tenang, tidak ada nikmatnya. Punya makanan enak, tidak tenang, tidak ketelan. Gayung, walaupun uangnya berapa miliar, yang kasus gayung itu, saya nggak boleh nyebut nama orang. Walaupun uangnya segitu banyak, tapi yakin tidak bahagia. Hakul yakin. Kenapa? Karena tenang itu diciptakan oleh Allah itu tidak datang dari dunia berikut isinya. Walau rumah megah, harta melimpah, mobil mewah, hati itu tenang tuh di mana tempatnya? Hadirin, di hati kan? Nah, hati itu milik Allah. Allah berfirman begini, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi kalau orang udah diberikan ketenangan, mau apa saja yang terjadi tenang aja. Tapi kalau sudah dicabut ketenangannya, apa saja yang dimiliki tetap tidak bahagia. Nah, sementara ini orang ada yang menganggap tenang datang dari harta, maka dia pontang-panting mencari harta. Padahal hukumnya harta itu seperti air laut, makin diminum makin haus. Ada yang menganggap jabatan sebagai tanda kemuliaan, kebahagiaan. Habis-habisan kemarin di Batam sedang pilkadal, pemilihan kepala daerah langsung. Aduh, saya dengar iklan-iklannya hebat semuanya, soleh-soleh, mulia-mulia. Masya Allah, tidak tahu berapa lama dan pindah kemana ya. Ada yang menganggap popularitas, dan berapa banyak orang yang populer bunuh diri. Nah, ibu bapak, jadi dunia ini oleh Allah diciptakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia ini hanya untuk kebutuhan lahir saja, tapi hati tidak bisa dipenuhi oleh dunia ini. Sepakat hadirin? Kenapa ada yang jabatannya tinggi stres? Kenapa ada yang hartanya melimpah stres? Jadi begini. Jadi yang disebut sakinah itu sederhananya begini, la ilaha. Nah, itu sakinah itu di sana, hati yang tenang. Sakinah itu bukan keluarga ya, hati. Huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Jadi orang yang berhasil dua hal, la menafikan dan mengisbatkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, yang bikin sengsara itu ada ilah ini, Pak. Siapakah yang disebut ilah?
Ilah itu yang selalu diingat siang dan malam, yang kalau dekat dengannya senang, kalau jauh darinya sedih, yang kalau ada dia kita merasa mulia, tidak ada dia kita merasa hina. Kita mau berkorban apa saja demi dia. Ini ilah ya, dia. Dan kita mau apa saja menyembah supaya dia senang. Nah, kalau yang namanya ilah ini selain Allah, pasti sengsara. Tinggal ukur aja kita sekarang siapa yang paling ada dalam ingatan kita. Kalau duit, saya merasa mulia dengan duit, hina kalau nggak punya duit, saya gelisah kalau nggak ada uang, kalau ada uang saya tenang, saya pergi karena uang, saya pulang karena uang, bertengkar. Udah jadi itu ilahnya. Saya bersumpah demi Allah pasti dia gelisah. Pegang, karena oleh Allah dicabut ketenangannya. Wah, takut nggak ada tuh. Padahal dikasih banyak juga. Seperti minum air laut, punya kambing 99 pasti stres mikirin kambing orang karena pengen 100 gitu. Ada yang baru beli mobil udah kecewa. Kenapa? Karena mobilnya pengen yang lebih baru lagi gitu. Padahal itu cicilan 2 tahun lagi. Ada yang terus aja sengsara. Makanya kalau ingin beli model baru nggak usah cepet-cepet beli, nanti aja ya. Nggak tamat-tamat mobilnya. Apakah yang punya jabatan bahagia? Dulu saya banyak kenalan para pejabat, rajin telepon. Itu jarang ada yang bahagia, Bu. Kalau telepon teh penderita, pusing gitu aja. Kan dia yang mau ya. Udah jadi pusing. Emang begitu. Jabatan itu membuat orang ketagihan diperlakukan spesial. Kan inti dari jabatan itu adalah perlakuan spesial. Mau buka pintu dibukain, itu ada yang enak tuh, tutup ditutupin, kemana-mana dikawal, ada sirine. Oh, padahal yang begini kan bukan hanya pejabat, penjahat juga sama Pak. Mau masuk mobil dibukain ya kan, karena diborgol hadirin, kemana-mana dikawal ya kan, sirinenya sama ya. Dan ada satu lagi yang diperlakukan spesial, jenazah ya. Jenazah juga susah buka pintu karena udah meninggal. Sama dipakai, bukain, dikawal, dan sirinanya mirip. Nah, ibu bapak yang baik, jadi mulai sekarang kalau ingin bahagia, kuncinya adalah harus mengenal siapa ilah kita. Siapa? Bisa harta, bisa benda, bisa kedudukan, bisa popularitas, bisa pasangan hidup. Ada yang mengilahkan pasangannya, ada suami mengilahkan istrinya, ada istri sampai ngomong begini, duhai suamiku, engkau adalah segala-galanya bagiku, tanpa dirimu aku tak berdaya. Ada tuh lagu-lagu ya yang ini bukan cinta biasa nih. Engkau adalah hidup matiku. Wah, udah ilah nih, udah jadi nih. Pasti menderita, hakul yakin. Karena Allah nggak suka. Mungkin kalau dibunyikan begini, aku yang menciptakan dirimu, aku yang menghidupkanmu, engkau tinggal di dunia milikku, aku yang mencukupi setiap saat. Kenapa engkau malah hatinya mengabdi kepada selainku? Benar? Halo? Ini penting nih, kalau enggak kita makin tua makin sengsara ya. Gelisah. Nah, terusan jangan ini. Ini fondasi sekali. Kalau ini berhasil kita enteng. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tendang tuh. Tendang apa yang menjadi sandaran, harap dan takut selain Allah, keluarkan dari hati. Waduh, gimana dong saya menjelang pensiun? Emang kenapa pensiun? Baru udah pensiun ya? Ini yang ulang tahun udah pada pensiun kan? Cukup ya. Aneh, orang-orang takut gak punya rezeki itu orang aneh. Dulu di perut ibu, di dalam rahim kita gak ngerti apa-apa, rezeki cukup ya kan, 9 bulan beres tuh. Jadi badan kita ya tanpa perencanaan, tanpa ngerti. Lahir ke dunia, waktu bayi, ada tenaga gak waktu bayi? Gak ada. Ada ilmu? Ada pengalaman? Ada rezekinya? Insya Allah ada. Ilmu nggak ada, pengalaman nggak ada, wawasan nggak ada, rezeki ada. Karena memang 4 bulan di perut ibu udah jelas dengan rezekinya. Itu Nifa cucu
Maaf ya absen ya. Udah ada rezekinya, itu udah pasti. Tiap orang diciptakan dengan rezekinya, jadi nggak usah risau tentang rezeki. Halo? Setuju tidak? Tenang aja, dunia nggak akan kemana-mana, cuma nebeng sebentar kok, ngaku-ngaku, dan itu meninggal nggak dibawa. Kemarin ceramah di pabrik di kelapa sawit ditanya tuh, bos, kalau meninggal mau dikubur pakai sawit nggak mau ya. Di semen Gresik itu bosnya bilang gini, oh perusahaan kami sekarang keuntungannya 3 triliun. Oh gitu bos, jadi kalau meninggal mau bawa berapa sak semen ke kuburan? Mau dicor nggak mau ya. Nggak ada yang bawa, ngaku-ngaku aja ya kan, benar? Makanya udahlah, kalau dunia ini mah nggak usah dimasukin ke hati. Kayak tukang parkir, ingat yang dulu tuh tukang parkir banyak mobil nggak pernah sombong ya, ganti-ganti mobil nggak takabur, diambil sampai habis nggak sakit hati. Kalau aja, kenapa? Cuman titipan, ini mutlak. Kalau berhasil kita mengeluarkan dunia ini dari hati kita dan semua cuman titipan, jadi enteng. Adanya, wah katanya jabatannya naik, ya cuman sebentar lah, lama-lama juga pasti udahan ya kan. Wah itu hartanya banyak, ya cuman titipan dan namanya katanya uangnya banyak, lihat enggak, megang enggak. Itu vilanya bagus, oh itu mah rezeki penunggu ya. Dan yang nunggu, yang berenang itu bibi berenang di sana setiap hari ya. Kalau bapak yang punya bagian stres aja bayar pajaknya. Makanya kalau ingin punya villa tanpa bayar jadi pembantu, insya Allah. Di Singapura Pak ada rumah bagus besar sekali, pembantunya di sana Pak. Saya kenal dengan yang punyanya, stres aja ngobrol ke si bibi aja. Saya pada Indonesia nggak punya rumah, karena ini rumah saya, bos saya mah jarang pulang, saya aja yang menikmati. Dunia mah nggak usah masukin ke hati, setuju? Benar? Jadi kalau nih kayak Pertamax, besok kan mau Pertamax ya, ada yang stresnya dari sekarang Pak. Aneh ya. Dari dulu juga bensin sering naik, pada hidup aja terus. Jalanin aja hidup mah ya. Harus bayar-bayar, nggak kuat beli Pertamax, udah naik ojek beres ya. Dibuat simple. Ada yang bayar ke Pomben, ke mana tuh? Ke tukang tambal ban seperti yang Garido. Rezeki mah giliran. Nah, kantor gajian sebulan, alhamdulillah terima, bawa ke rumah kasihin, kan gitu, megang, ibu giliran megang sebentar ya. Nanti sore-sore anak-anak sini pindahin ke anak, yuk pindah-pindah. Kenapa harus pusing ya? Halo? Kan kita suka berat ngeluarin uang, nggak apa-apa. Sakit, kita nabung-nabung terus sakit, harus bayar puluhan juta, ya nggak apa-apa, udah rezeki dokter. Itu juga nggak lama di dokter ya. Pegangin kapal, giliran. Dunia mah nggak boleh nyantel di hati, baru akan tenang. Tapi kalau nyantel tuh tegang, takut berkurang. Udahlah, dunia cuma mampir aja kok, nggak lama di dunia, ya betul. Kalau saya lihat dari di depan ini kelihatannya semuanya bakal meninggal ya. Mungkin yang dekat dengan saya ini sudah putih bajunya. Dunia mampir. Harus itu. Dunia bukan milik saya. Dunia cuma titipan. Harta, gelar, pangkat, jabatan cuma titipan. Adanya jangan sombong, sedikitnya jangan minder. Kan beda-beda tiap orang tuh, walaupun ibu bapaknya sama, beda-beda takdirnya, beda-beda, iya kan? Betul nggak ya? Kan ada kesepuhan di sini ya. Beda-beda, udah ada garisnya Pak. Nggak mungkin kayak semua. Kalau kayak semua repot, ya susah. Kan pernah ada seorang orang soleh di kampung. Duh kasihan ini tukang sampah, tiap hari nyapu doa, ya Allah berikan dia rezeki yang cukup sehingga dia tidak kerja ini lagi. Kasihan lihat tukang jahit di kampung, doa lagi, ya Allah kayakan dia. Nah suatu saat
Dia lihat kampung jadi berantakan, kotor. Kenapa? Itu tukang sampahnya kaya apa nggak ada yang nyapu. Ketika beliau bajunya robek, nyari tukang jahit tidak ada. Oh, pantes oleh Allah dibagi-bagi supaya jalan hidup ini, ya kan? Benar kan? Harus ada yang sakit. Coba kalau nggak ada yang sakit, dokter nyuntik siapa? Masa pas suntik-suntik sesama dokter ya? Ada dokter di sini, apa dokter? Semuanya ada giliran, pindah-pindah rezeki itu, ya kan? Pindah-pindah, bawa pegang sebentar, belajar ke sana, dipegang lagi. Cuman gitu, dunia tuh gak ada apa-apanya, jangan dimasukin hati. Wah, nanti gimana kalau uang saya habis? Nggak apa-apa, nanti ada lagi. Tapi anak saya banyak, ayam juga anaknya banyak, biasa aja. Enak nggak nih adik kita? Enak nggak? Baru cerita udah enak ya. Gimana yang yakin Pak? Enak, demi Allah enak. Nah, ibu bapak yang baik, jadi kalau ingin bahagia harus mulai keluarkan dunia itu dari hati kita. Sepatu simpen di kaki, nah, itu yang enak. Tapi kalau sepatu disimpan di hati, sepatu bagus tinggi hati. Lihat yang lebih bagus iri hati. Sepatu hilang sakit hati, udah pasti itu sepatunya di hati. Kalau sepatu di kaki ya udah. Pernah ada yang beli sepatu baru Pak, orangnya orang tulus, naik bus kota, copot sepatunya sebelah, bus keburu maju, lihat langsung copot yang sebelah lagi, dilempar keluar. Kenapa Pak? Ya sebab kasihan yang nemu kalau sebelah ya. Dia nggak bisa pakai, saya juga sebelah nggak bisa pakai. Kalau kita nggak mau, nggak berani, loncat kitanya walaupun babak belur. Nah hadirin, kalau dunia udah lepas dari hati lebih ringan. Setiap orang ada garisnya kok. Yang penting berkah bukan jumlah. Pilih, mending jadi orang kaya atau pas-pasan. Dulu saya ingin jadi orang kaya, sekarang saya ingin pas-pasan Bu. Pas perlu ada, udah itu aja ya. Bener, perlu buat anak-anak sekolah ada, perlu buat anak-anak beli rumah ada, perlu buat ke Mekah ada, perlu buat sedekah ada. Yang enak tuh itu Pak, pas perlu ada. Dan itu dalilnya ada. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya tawakal kepada Allah, Allah tahu nih, dia enggak bersandar kepada siapapun, fa huwa hasbuh, pasti dicukupi, pasti cukup. Jadi orang cukup tuh bukan karena punya kata, punya yakin. Kalau udah yakin dituntun oleh Allah ketemu dengan apa yang akan dia berikan. Itu ada jalannya nanti. Yakin itu bukan tidak ikhtiar. Yakin itu ikhtiarnya dituntun oleh Allah, jadi efektif. Nah sekarang siapa lagi yang suka jadi sandaran orang? Ini banyak yang menyandar. Saya terkesan dengan seorang ibu guru SMP, suaminya meninggal, umurnya 40 tahun. Ini dulu di masjid cerita beliau datang, udah sepuh sekarang. Waktu suaminya meninggal, anaknya 7. Orang-orang mengatakan, duh saya kasihan melihat nasib ibu. Emang kenapa? Kata si ibu yang disebut kasihan, ibu udah guru SMP, gaji nggak seberapa, anak banyak, suami meninggal lagi. Kata si ibu ini, Bu, suami saya tuh bukan pemberi rezeki, suami saya tuh pemakan rezeki seperti saya. Suami saya tuh cuma manusia, takdir Allah jadi jodoh dengan saya sampai tadi malam. Nah udah sekarang udah dipanggil pulang oleh Allah. Saya dan anak-anak saya demi Allah ciptaan Allah, nggak mungkin Allah nyia-nyiakan yang dia ciptakan. Sekarang 7 anaknya udah selesai kuliah semua. Ibu udah punya rumah, ibu sudah ke Mekah karena ibu tidak pernah bersandar kepada makhluk, gaji, anak atau siapapun. Allah Maha tahu isi hati. Saya udah cerita tentang itu nggak, Mas, tentang akal di sini belum? Belum ya? Ada yang udah dengar belum? Nah kalau yang udah dengar seperti yang cerita. Jadi efisien. Atau sahabat saya
kakinya lumpuh, nggak sekolah, rajin ke pesantren, digotong oleh tukang beca, harus pakai taksi, padahal bukan orang kaya, miskin sederhana. Toh kenapa rajin ke masjid? Kata Toh gini, ilmu agama itu, ilmu itu pupuk iman. Nggak ada ilmu nggak kuat iman. Saya ini kaki lumpuh, nggak sekolah. Kalau saya nggak kuat iman saya, dunia sengsara, akhirat saya celaka. Ilmu agama itu pupuk iman. Maka saya jauh-jauh pesantren supaya kuat. Emang di rumah tinggal sama siapa? Sama emak. Berapa tahun umur emak? 70 tahun. Maaf ya Toh, kalau emak meninggal suatu saat, jadi atau siapa yang ngurus? Takut nggak nanti hidup sendiri? Kan ada Allah. Nggak mungkin Allah nyanyiakan saya. Gini-gini juga saya bikin anak Allah nih. Kalau emak nggak ada, Allah selalu ada. Emak bakal nggak ada, Allah selalu ada. Yakin Allah bakal ngurus saya. Itu lumpuh Pak. Terus gimana? Atau punya keinginan enggak? Saya pengen punya anak, pengen punya anak supaya saya ada yang ngedoain kalau saya nanti udah dikubur. Ya tapi punya anak kan harus punya istri. Saya juga mati. Maksud saya gimana nyarinya Toh? Kan ada Allah. Tiap lelaki kan Allah yang nyiptakan. Tiap perempuan juga ciptaan Allah. Kan Allah yang ngejodoh-jodohkan. Nggak ketukar jodoh. Allah yang ngejodoh-jodohkan. Orang lain dikasih jodoh. Masa saya enggak? Saya kan hamba Allah juga. Nggak mungkin Allah nyanyiakan. Gitu. Sekarang ibunya udah meninggal. Tapi sebelum meninggal ada muslimah santri, Mbak Kustina namanya. Baik. Saya siap jadi istri beliau. Beneran? Betul. Orang tua udah bilang setuju? Setuju. Nikah tuh di rumah. Udah gitu hamil. Udah nggak usah dipikirin. Melahirkan. Benar. 3 tahun anaknya barulah ibunya meninggal. Jadi beliau diurus oleh ibunya, istrinya dan anaknya. Desember 2 tahun yang lalu telepon, doakan, ada apa Toh? Istri saya, kenapa istrinya? Hamil lagi. Sekarang sepasang anaknya. Luar biasa atau beliau ini, Masya Allah Pak, kaki lumpuh, imannya teguh sekali ke Allah. Pendidikan rendah, keyakinannya tinggi. Gak ada takutnya hadapin itu. Coba dikirim beras 1 karung, kirim, pasti dibagi 2 oleh beliau Pak. Kenapa dibagi 2 Toh? Ini buat tetangga saya, banyak yang lebih perlu. Itu cuma tinggal setengahnya. Gak apa-apa, nanti Allah kirim lagi. Gitu. Itu atau kaki lumpuh. Mantep aja ngadepin hidup. Kenapa ini yang keren-keren banyak yang stres begini ya? Apa harus dilumpuhkan dulu, saudara? Tahu kenapa kita banyak stres? Tahu? Karena kita sibuk ngebangun topeng daripada ngebangun isi. Kita ingin lebih sibuk kelihatan keren dalam pandangan orang daripada keren dalam pandangan Allah. Kita ingin kelihatan oke, topengnya, tapi belum tentu isinya. Kita sibuk ngebangun topeng, udah pasti topeng itu bikin gelisah. Topeng itu dunia ini. Iman itu yang bikin mantap. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Makanya maaf aja ibu bapak sekalian, kalau kita nggak serius belajar agama, membersihkan hati, udah bagian capek. Mau tahu rumusnya supaya Allah yang ngurus? Mau tahu nggak? Kalau mau, kalau enggak harus jelas tuh, jangan diam-diaman begini. Mau nggak? Gitu atuh ya. Pakai rumus 5 us nih. Ini iya Mas Besan apa yang ngaji terus nih. Rumus supaya hidup Allah yang ngurus, namanya 5 us. 1, hati harus tulus. Pokoknya hati tulus tuh kayak matahari, senengnya nasi aja.
beramal, berbuat, nggak ngarep-ngarep apa-apa dari makhluk. Makin lepas harapan kita dari makhluk, makin tulus. Makin ingin dipuji, dihargai, dibalas budi, ya udah nggak tulus, menderita. Dua, ibadahnya bagus. Apa? Satu apa Bu? Hati harus tulus. Dua, ibadah harus bagus. Coba, ibu punya anak. Nah sini nak, cuek aja. Jongkok, sini nak, pergi ke dapur. Nah sini, malah nonton TV. Gimana perasaan ibu lihat anak kayak gitu Bu? Jengkel. Kasih uang jangan, males ya. Bapak sekarang manggil istri, Bu, istriku sini, diam aja cuek, malah berbaring di kamar. Sini Bu, malah di WC lama. Ibu sini, ini gaji mau dikasih enggak? Malah nonton TV, gimana rasanya Pak? Hah? Mau dikasihin enggak uangnya? Hayya 'alas shalah, dipanggil oleh cuek aja. Nonton TV kita ini ya. Hayya 'alas shalah, ngerokok aja. Ini yang gini kan pantasnya disambar petir mungkin. Nah ibu bapak, kalau mau tahu gampang, orang diurus Allah itu sholat aja. Kita cuek nggak dipanggil oleh Allah. Kalau kita cuek, jamin itu gelisah hidupnya. Karena Allah tuh ngasih ketenangan ke orang yang serius ibadah. Tiga, hidupnya lurus. Apa? Satu, hati yang tulus. Dua, Ibadahnya bagus. tiga, Hidupnya tulus. Oke, dicatat. Emang kalau salah kembali begini. Jadi hidup lurus tuh kayak gini, Allah suka lakukan, Allah nggak suka tinggalkan. Contoh, kita jujur, tapi orang jadi menghina kita. Kalau kita nggak jujur, kita dipuji orang. Pilih yang mana? Jujur tapi dihina, nggak apa-apa. Gini caranya, kalau kita jujur, Allah suka nggak? Suka. Kalau Allah suka, pasti Allah kasih ketenangan di hati kita. Itu cirinya. Tenang, kalau udah tenang tuh nggak bisa dibeli, mantap gitu. Kalau orang menghina, udah nggak ngefek. Tapi kalau kita tidak jujur, Allah suka nggak? Enggak. Apa yang ditanamkan di hati kita? Gelisah. Mau ngapain? Orang muji setengah mati, kitanya itu seperti yang punya villa, datang tamu, kata pembantunya, Pak, itu ada petugas P3. Hah? Petugas KPK? Bukan Pak, P3K. Oh, P3K. Kenapa dia stres? Pasti ada masalah. Kalau jujur mau dihina, dicaci, sok aja. Suatu saat juga pasti lihat. Makanya lempeng hidup mah. Nabi dihina, dicaci, difitnah, nggak apa-apa. Yang penting lempeng. Nanti ada waktunya Allah memperlihatkan. 4. Ikhtiar, terus ikhtiarnya serius. Ikhtiarnya serius. Kurang keras. Ikhtiarnya serius. 1. Hati harus tulus. 2. Ibadahnya bagus. 3. Hidupnya lurus. 4. Ikhtiarnya serius. Serius. Enggak serius kalau pakai terus. Dan terus yang kelima. Nah, Nabi Muhammad itu orang yang tawakal. Tapi beliau sempurna tuh ikhtiarnya. Waktu perang Uhud, beliau pakai baju besi 2 lapis. 2 lapis tuh nggak kurang. Helm, padahal beliau tahu dirinya itu dalam genggaman Allah, nggak akan terluka tanpa izin Allah. Beliau serius untuk membuat ikhtiarnya. Atau Siti Hajar. Tahu Siti Hajar? Coba tes dulu. Siti Hadijah siapa? Istri Rasul. Siti Fatimah, Rasul. Siti Nurhaliza. Kenapa jadi kesana? Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Itu kan ditinggalkan Pak di Mekah waktu masih bersama dengan Ismail. Ya suamiku, ini saya ditinggalin di sini, perintah Allah apa? Benar, perintah Allah. Kalau gitu silakan. Yakin Allah akan mencukupi saya. Lalu ditinggalkan berdua. Apakah Siti Hajar diam? Tidak. Lari ke sofa,
lari ke Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah 7 kali, baru Allah memberikan air Zam-Zam. Air Zam-Zamnya juga tidak keluar di Sofa, tidak keluar di Marwah, keluarnya di tempat yang Allah suka. Itu namanya tawakal itu. Tawakal itu gigih ikhtiar. Makanya kalau yang belum sukses kan ada tuh seorang pemuda ngelamar, wah kamu nggak masuk kriteria, tidak diterima, maaf ya, nggak level. Bulan depan datang lagi, Pak saya mau ngelamar, loh kan udah ditolak, tidak level, pulang sana, nggak mau. Bulan ketiga datang lagi, saudara mau apa ke sini? Ngelamar putri bapak. Kan udah 2 kali ditolak. Itu baru 2 kali Pak, Siti Hajar 7 kali. Jadi kamu mau ke sini terus mau? Minimal 7. Wah, pusing dah. Kalau itu jadi aja sama tetangga ya. Hadirin, nggak ada kata putus asa dalam Islam. Tidak ada kata menyerah. Sempurnakan ikhtiar sampai penghabisan ya. Karena ikhtiar itu ibadah. Terakhir, yang kelima apa? Oh belum ada catatan. Saya kira ada catatan baru. Yang kelima, taubat terus menerus. Ini kuncinya. Karena niat yang salah diperbaiki oleh taubat. Ibadah yang jelek diperbaiki taubat. Hati yang bengkok lurus, perbaiki taubat. Taubat. Orang yang taubat seperti kipas kaca jalan, maka nyetir jadi tenang, jalan jadi kelihatan. Makanya tidak ada yang paling menyusahkan kita selain dosa kita. Karena sebetulnya semua karunia sudah ada, hanya terhalang oleh dosa. Rezeki udah ada? Udah ada? Oh, udah ini dulu bibitnya 1, sekarang jadi retung begini, ya kan? Jadi sebanyak ini gimana ini? Karena Allah yang ngasih rezeki. Kalau ibu harus ngasih rezeki mah repot, ya kan? Ibu nggak ngeluarin air susu, sapi langsung ngeluarinnya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan oleh kita periksa 5 hal supaya hidup kita tenang. 1, harus tulus hati. 2, ibadahnya bagus. 3, hidupnya lurus saja asal Allah suka. 4, ikhtiarnya serius. Dan yang kelima, ayo taubat. Kalau udah taubat semua kebuka. Semuanya kebuka karena semua jawaban sudah ada, hanya terhalang oleh dosa-dosa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, Engkau lah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Engkau yang mengumpulkan kami. Engkau tahu siapa diri kami. Ya Allah, jadikan pertemuan ini penuh dengan ampunan. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekotor apapun masa lalu kami. Ampuni segala kemunafikan kami ya Allah. Ampuni segala kebusukan penyakit hati kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Engkau Maha tahu keadaan yang sebenarnya. Bahagiakan, solehkan sisa umurnya. Jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur, ringankan hisabnya. Lindungi orang tua kami dari kehinaan. Lindungi orang tua kami dari su'ul khotimah. Lindungi orang tua kami dari fitnah kubur. Lindungi ibu bapak kami dari siksa jahanam. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami. Ampuni ketidakikhlasan kami memuliakan orang tua. Ampuni ketidakpedulian kami kepada ibu bapak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, Engkau lah yang menakdirkan kami hidup dalam keluarga. Berkahilah keluarga kami.
Jadikan keluarga yang penuh keyakinan padamu ya Allah, keluarga yang selalu nikmat bersungguh-sungguh beribadah padamu. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik. Muliakan akhlak anak-anak kami ya Allah, kuatkan imannya. Lindungi keturunan kami dari aib, dari perbuatan durhaka, dari kehinaan, dari penyakit lahir wal batin, dari kejahatan makhluk. Lindungi keturunan kami dari apapun yang menghinakan dunia akhiratnya. Ya Allah, berkahilah keluarga besar ini. Kumpulkan kami di dunia mulia. Bila ajal memisahkan kami, kumpulkan kami di surga mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar mengabulkan doa kita. Terima kasih Ibu Bapak yang baik. Kepada yang ulang tahun semoga diberi umur yang berkah, yang bisa mengantarkan nanti menjadi ahli surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya juga mudah tidak bisa lama karena di Bandung ada pelatihan pada pesantren dan anak saya juga ulang tahun, Nek. 17 tahun sweet. Nah, berapa sweet berapa? 73 ya. Nah, ini 17 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kami kepada Agim yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kami dan kepada sesepuh kami yang berulang tahun di sini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Marta Prawiro yang telah datang pada upacara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih Langsung aja sebentar Tante. Masa potong kayak gini? Ya Tipin.